Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk ulasan bocoran nanti malam episode 22 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Bu Farah sama si Livia dan si Broko Kroni dia diseret dan diusir dari depan makamnya si Kevin oleh si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia langsung pergi dari hadapannya si Broko Kroni dan Bu Farah dan si Livia. Lalu di sisi lain Panova dia ngomong dalam mobilnya, para bu anak kenal sama si Kelvin dan juga perempuan itu mungkin yang disebut yang telah mengkhianati si Kelvin, kata Panova sambil melihatin si Nurus Tunjung si Priska yang lagi menyeret Bu Farah dan si Livia dan si Broko Kroni. Lalu dia juga akan mencari tahu siapa sebenarnya perempuan itu, yaitu dia menuju kepada si Nurus Tunjung si Priska. Saya harus mencari tahu, kata Panova sambil dia juga pergi dari tempat itu. Lalu terlihat di sisi lain di pinggir sungai di sini Dewa dia minjem HP kepada Pasha dan Pasha juga dia mengasihkan HP kepada Dewa. Lalu Dewa juga langsung menelepon penyidik untuk datang ke tempat itu. Dia suruh mencari tahu di mana Nana istrinya berada gara-gara dia hanyut ke bawah air. Lalu di sini Dewa juga sudah menelpon penyidik, dia juga langsung HP itu dikasihkan kepada Pasha dan Pasha sama Lucky, Lula sama Dewi juga dia memaksa Dewa harus pulang dulu karena badan Dewa belum fit. Terlihat di sisi lain si Broko Kroni yang lagi mengikuti si Nurus Tunjung si Priska yang lagi lempang sendirian sambil dia mewek. Tiba-tiba dia menerima telepon dari si Tony. Singkat cerita si Broko Kroni juga dia menyamar lagi, dia memakai jas hitam sama topeng. Lalu di sini si Broko Kroni juga dia video callan sama si Tony dan si Tony juga bilang kepada si Broko Kroni bahwa dia pengen ketemuan, ada yang mau dibicarakan, kata si Tony kepada si Broko Kroni. Lalu si Tony juga sudah menelepon si Broko Kroni dan si Broko Kroni juga dia akan menemui si Tony di sebuah tempat, yaitu di tempat biasa. Lalu di episode selanjutnya terlihat di sini Dewa sama Pasha, Lucky sama Dewi, Lula juga dia lagi masih mencari-cari Nana di pinggir sungai itu. Dia juga sambil berteriak-teriak memanggil Nana. Pasha juga masih dia berteriak-teriak. Tapi di sisi lain di sini terlihat Pak Fajar sama Neta juga sampailah ke tempat di mana waktu Dewa sama Nana dan Balia disergap. Tiba-tiba gak lama kemudian datanglah si Tony sama anak buahnya. Di sini juga si Tony juga memanggil kepada Fajar sama Neta. Kenapa kok Fajar sama Neta di sini? Kata si Tony. Si Tony juga di sini dia juga pas sudah ngomong kayak gitu dia juga mau pergi dari hadapan Pak Fajar dan Neta. Di sini Pak Fajar juga ngomong kepada si Tony, kamu itu siapa? Kata Pak Fajar. Lalu Pak Fajar sama Neta juga karena si Tony mau pergi. Di sini Neta dan Fajar juga tidak banyak basa-basi, langsung dia juga menyerang si Tony sama anak buahnya. Terjadilah perkelahian antara Pak Fajar sama Neta melawan si Tony sama anak buahnya. Singkat cerita di sini, si Tony juga bisa dibekuk oleh Pak Fajar sama Neta dan dibawa ke suatu tempat, yaitu ke pinggir sungai di mana Dewa sama Lucky, Dewi sama Lula dan dia juga langsung sampailah ke tempat itu. Di sini rombongan Cakarpin juga sama Neta dan Pak Fajar juga mengasihkan si Tony bahwa yang selama ini memakai topeng dan dia berterkos itu adalah si Tony. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada si Tony, siapa yang berbuat ini dan siapa dalang dari semua ini? Bilang sama saya, kata Dewa sambil geram kepada si Tony. Lalu di sini si Tony juga dia tidak menjawab. Lalu dari belakang Pak Fajar langsung membekuk, dia meringkus si Tony dan dia juga ngomong kepada si Tony, di mana kamu serkap disembunyikan Cornelia? Kata Pak Fajar sambil geram kepada si Tony. Si Tony dia malah dia tertawain Pak Fajar yang lagi marah kepada dirinya. Singkat cerita di sini juga si Tony juga dia suruh dia memancing orang yang bertopeng itu. Singkat cerita di sini dia juga sudah memaksa si Tony dan terlihat Pak Fajar dan Dewa dan semua Cakarping juga Lula, Pasha, Lucky sama Dewi juga pergi ke suatu tempat. Singkat cerita di sini terlihat si Tony juga dia ketemuan sama si Broko Kroni yang dia masih keadaan dalam penyamaran.
Lalu dia tidak sadar si Brokokroni bahwa dia akan dijebak oleh jebakannya Dewa Pasa, Lucky sama Pak Fajar. Di sini juga ada si Nurul tunjuk si Priska, dia juga melihatin dari kejauhan. Dia sangat kaget karena dia akan dijebak oleh Pak Fajar sama Cakarpin dan Pasa dan Lula. Pas di sini terlihat Pasa juga siap-siap untuk membekuk si Brokokroni. Lalu terlihat si Brokokroni juga pas si Tony sudah mengasih tahu kepada si Brokokroni, dia juga langsung menghajar si Tony sampai dia juga nyuksruk dia ke bawah. Pas si Tony sudah nyuksruk, dia juga si Brokokroni juga dia lari karena rombongan Cakarpin langsung dia menggerebek si Brokokroni. Lalu si Brokokroni juga dia lari dari tempat itu, tapi dengan asnya si Brokokroni pas dia ke jalan, dia mau ke tempat di mana dia memarkirkan mobil, dia juga dicegat oleh Pasa, Lula sama Pak Fajar. Lalu juga cerita di sini Pak Fajar juga dia sama Pasa dan Lula juga dia sangat geram kepada si Brokokroni, dan di sini Pak Fajar juga dia langsung memegang jasnya si Brokokroni, dia akan membuka penyamarannya. Di sini juga terlihat si Brokokroni juga dia sangat panik, dan di sini Pak Fajar juga dia memaksa untuk membuka jas dan topengnya si Brokokroni. Tapi di sini terlihat si Brokokroni juga dia memegang jasnya sama topengnya. Tapi si Brokokroni tidak berhasil, dia juga dia ketahuan sama Pasa dan Pak Fajar. Lalu terlihat di sisi lain keesok harinya di sini Pasa, Lula dan Dewa dia ditelepon oleh warga karena dia menemukan jasad perempuan di pinggir sungai. Gak banyak basa-basi. Di sini Dewa dan Pasa, Lula juga sampailah ke tempat itu, dan terlihat di situ ada jasad perempuan yang ditutupin oleh daun-daun kering oleh warga yang ada di sana. Terlihat Lula juga sangat kaget, dan di sini Pasa juga dia tidak banyak basa-basi, dia juga ngomong kepada warga, "Boleh saya melihat jasad perempuan ini, Pak?" kata Pasa kepada warga yang telah menemukan jasad perempuan di pinggir sungai itu. Lalu di sini warga juga menyilakannya, dan terlihat Dewa juga langsung dia duduk dan akan membuka jasad perempuan yang ditutupin oleh daun-daun kering, sambil Dewa juga dia tegang. Takutnya itu benar Nana. Di sini terlihat Dewa juga sangat-sangat benar pelan-pelan untuk membuka daun-daun kering yang menutupi jasad perempuan yang ketemu sama warga yang ada di sungai itu. Terlihat Lula juga dia pas Dewa mau membuka jasad itu, dia juga sangat tegang, dan Pasa juga sama kayak Lula dia juga sangat tegang. Takut itu benar-benar jasadnya Nana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk ulasan bocoran nanti malam episode 22 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHC semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf pada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos kamudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.